Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur pada pagi hari menjelang siang ini kita masih dikaruniakan oleh Tuhan nafas kehidupan sehingga kita hari ini sama-sama dapat memperingati hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Hari di mana juru selamat kita lah lahir ke dalam dunia ini. Kita bersyukur kalau hari ini kita masih sama-sama dapat memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Pasti dimana dalam memperingati setiap hari-hari raya itu pasti ada sesuatu yang indah Tuhan sudah persiapkan bagi kita semuanya. Saya ucapkan bagi seluruh sidang jemaat selamat Natal. Selamat Natal di tahun 2023. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semuanya. Puji Tuhan, mari kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan di dalam masih tetap yang sama, di mana gembala kita sudah menyampaikan dan kembali lagi kita sama belajar di tetap ayat yang sama, Lukas pasal yang kedua. Lukas pasal yang kedua kita akan membaca bergantian ayat 8 sampai ayat ke-20. Lukas pasal yang kedua ayat 8 sampai ayat 20. Ayat genap itu kaum pria, ganjil kaum wanita. 20 kita baca bersama-sama. Sudah semuanya? Sudah, kita akan membaca bersama-sama dari kaum pria dulu. 2, 3. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus orang di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah mendapat malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Inilah hari di mana para gembala pada waktu malam hari mereka sedang sibuk menjaga
ternak mereka, domba mereka pada waktu mereka seharusnya mereka sebentar lagi mempersiapkan diri untuk istirahat dari kelelahan dari pekerjaan rutinitas yang mereka kerjakan. Namun apa? Sebelum mereka menikmati peristirahatan, disitulah Tuhan mempersiapkan kepada mereka berkat yang luar biasa, berkat yang tidak pernah mereka sangka-sangka, bahwa mereka bisa melihat juru selamat. Tidak pernah ada mimpi, tidak pernah ada mimpi bagi gembala-gembala untuk dapat melihat seorang raja yang akan menjadi juru selamat, bukan hanya juru selamat orang Israel, tetapi juru selamat bangsa-bangsa. Berarti apa? Banyak sekali manusia-manusia yang perlu juru selamat. Itulah yang membuat para gembala-gembala ini benar-benar sangat bersukacita. Tidak pernah bermimpi hal yang demikian. Namun ketika mereka tetap fokus setia pada apa yang mereka kerjakan, mereka fokus walaupun pekerjaannya dipandang orang sebelah mata, walaupun pekerjaannya berat, namun Tuhan tahu mereka perlu juga yang namanya diselamatkan. Para gembala juga perlu diselamatkan. Maka daripada itu, malaikat Tuhan menghampiri mereka dan memberi yang namanya kabar. Memberi kabar, yaitu kabar yang intinya adalah bagi yang mendengar pasti mendapatkan kesukaan yang besar. Bersuka cita, bahkan sukacitanya itu sangat besar. Itulah namanya kesukaan besar. Allah itu sangat senang memberitakan yang namanya berita kesukaan besar. Itu namanya Injil. Maka ketika Allah lahir menjadi manusia, dan ketika manusia yang bernama Yesus semakin besar, selama 3,5 tahun setiap hari Yesus tidak pernah bolos memberitakan kesukaan besar. Apa namanya? Injil. Dari awal Yesus lahir, berita kesukaan besar harus disampaikan. Kenapa? Karena yang dibutuhkan semua manusia berita yang membawa kesukaan, yang membawa yang namanya kebahagiaan. Namun apa? Namun iblis tidak mau manusia mempercayai yang namanya berita kesukaan itu. Iblis lebih memilih untuk memberitakan namanya kabar buruk. Iblis tidak suka manusia itu bahagia. Iblis tidak suka manusia itu bahagia, makanya dia selalu mengabarkan kabar buruk. Kabar buruk itu menakutkan. Kabar buruk itu mematikan semangat kita. Itu yang terjadi. Namun apa? Tuhan kita Yesus Kristus tidak akan pernah berhenti memberitakan kabar baik. Namun iblis juga tidak akan pernah berhenti memberitakan kabar buruk. Dengan cara apa? Dengan cara membuat kita ragu. Ketika kita melakukan dosa yang besar, iblis juga menanamkan keraguan. Apa benar dosamu yang sebesar ini mau Tuhan ampuni? Apa benar? Itu yang terjadi.
Iblis mahir dalam memberitakan yang namanya kabar buruk. Tidak bisa ditandingi. Tidak bisa ditandingi. Kalau ada manusia senang memberitakan kabar buruk, apalagi gosip. Gosip, digosok makin sip, berarti gurunya iblis lagi. Dia pintar berguru sama iblis. Ya, itu terjadi. Dia punya guru yang hebat, namanya iblis. Itu tukang gosip namanya. Itu tukang gosip. Hebat mereka gurunya iblis. Pantas ya. Kabar yang mereka sampaikan membuat banyak orang takut, membuat banyak orang khawatir, membuat banyak orang marah, bersungut-sungut. Itu yang terjadi. Itu berita yang dibawa oleh iblis, dan dia memakai alatnya. Siapa alatnya? Manusia alatnya. Alatnya manusia. Dia pakai manusia yang mempercayai dirinya, yang mempercayai dirinya untuk memberitakan kabar buruk. Dan kabar buruk itu namanya gosip. Itu yang terjadi. Hati-hati, bapak-bapak yang suka gosip, ibu-ibu yang suka gosip, segera bertobat. Karena partner kita bukan Tuhan. Karena partner kita bukan Tuhan. Partner kita adalah iblis. Berbahaya. Berbahaya. Yang Tuhan mau dalam perjalanan kehidupan kita, beritakan yang namanya Injil. Beritakan yang namanya Injil, apa artinya? Beritakan kabar baik. Beritakan kabar baik. Seburuk-buruk apapun manusia itu, sejahat-jahatnya apapun manusia itu, Tuhan tidak pernah kekurangan kabar baik bagi orang itu. Tidak pernah kekurangan kabar baik. Sejahat apapun orang itu, walaupun dia sudah membunuh banyak orang, sama seperti siapa? Sama seperti Saulus, namun dia tetap menerima kabar baik bahwa Tuhan mau pakai Saulus. Akhirnya diganti nama Paulus. Itu yang terjadi. Seburuk-buruk apapun manusia, sejahat-jahat apapun manusia, Tuhan tetap lebih suka menyampaikan kabar baik kepada orang itu. Makanya jangan kita bilang pada orang itu, gak mungkin orang itu bisa berubah. Jangan pernah kita katakan itu. Sejahat-jahatnya apapun orang itu, jangan pernah kita mengucapkan tidak akan bisa, dia bisa berubah. Jangan pernah ucapkan itu. Karena kalau kita ucapkan itu, berarti apa? Yang kita beritakan adalah kabar buruk. Siapa yang senang yang mendengarnya? Iblis yang mendengarnya. Bagus, partnerku, anakku, cocok sekali kau dengan diriku. Itu yang terjadi. Jangan memperkatakan sesulit apapun yang terjadi dalam rumah tangga kita, sesulit apapun yang terjadi bagi pekerjaan kita, bagi ekonomi kita, sesulit apapun anak kita, sesulit apapun orang tua kita, jangan pernah berkata buruk. Jangan pernah berkata buruk. Karena apa? Perkataan buruk yang kita amini itu juga bisa terjadi. Apa yang kita yakini, itu yang terjadi. Itu terjadi. Jangan pernah katakan semustahil apapun. Karena apa? Karena kita punya Tuhan yang bekerja melakukan hal-hal yang mustahil. Tuhan, kita punya Tuhan yang bekerja, dia bekerja melakukan hal-hal yang mustahil. Apa yang tidak bisa kita lakukan, siapa yang bisa lakukan? Hanya Tuhan kita Yesus Kristus. Itu kabar baik. Jangan pernah kita mengatakan, baik juga ada orang yang sudah putus asa menyampaikan kabar buruk kepada dirinya sendiri. Apa dia katakan? Memang begitulah diri saya.
tidak akan pernah bisa berubah. Hati-hati. Siapa yang bisa memberkati diri kita? Diri kita sendiri. Jangan tunggu orang lain. Kalau kita tunggu orang lain, rasanya wah tidak pernah datang-datang. Itu yang terjadi. Mulailah dari diri kita sendiri. Mulailah dari diri kita sendiri untuk memberkati diri kita sendiri. Berkatilah dirimu sendiri dengan perkataan-perkataan yang membangun, dengan perkataan-perkataan yang memberkati dirimu. Walaupun orang lain berkata kamu tidak akan bisa berubah nasib, kamu tidak akan bisa berubah menjadi orang yang pintar, sekali tolol tetap tolol. Itu kata orang. Akhirnya kita percaya itu yang terjadi. Sekali miskin tetap miskin, sekali jelek tetap jelek. Itu terjadi. Jangan kita percayai hal demikian. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang hebat. Karena kita punya Tuhan yang sangat mengasihi kita. Sangat mengasihi kita. Dia rela turun ke dalam dunia. Dia rela. Ketika para gembala mendengar kabar baik ini, maka segera gembala itu pergi menjumpai sang juru selamat yang telah lahir, menjumpainya. Dan ketika para gembala menjumpainya di mana? Di palungan, di kandang domba. Ketika para gembala mendengar kabar baik ini, apa? Dia tidak menaruh curiga sedikit pun. Apa benar juru selamat? Apa benar raja di atas segala raja lahir di kandang domba? Itu terjadi. Kebanyakan apa? Intimidasi pekerjaan iblis membuat kita bertanya-tanya, membuat kita curiga. Apa benar juru selamat kok lahirnya di kandang domba? Di palungan, di tempat di mana? Tempat makanan dari binatang domba tersebut. Itu kan terjadi. Itulah hebatnya berita Injil, berita kesukaan yang besar yang didengar oleh para gembala, sehingga apa? Sehingga tidak menaruh curiga sedikit pun kepada pemberitaan tersebut. Hati-hati. Kenapa? Hati-hati karena logika kita seringkali kita beranggapan logika kita lebih benar daripada apa yang Tuhan kerjakan. Itu terjadi. Seringkali kita berkata bahwa logikaku lebih benar daripada apa yang Tuhan perbuat. Itu terjadi. Masa juru selamat lahir di kandang domba, itu logika. Namun apa? Namun gembala itu dapat menghancurkan logika yang membuat dia ragu. Kenapa? Kenapa begitu hebat Injil itu? Kenapa? Mari kita buka dalam Roma pasal yang pertama. Kenapa begitu hebat Injil, berita kesukaan itu? Saya baca Roma pasal yang pertama ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Inilah hebatnya Injil. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Sehingga apa? Sehingga ketika apa yang didengar oleh gembala ini diyakini, maka apa?
maka timbullah yang namanya, lahirlah yang namanya kekuatan Allah yang menyelamatkan apa? Menyelamatkan dari kecurigaan, menyelamatkan dari apa? Logika kita, menyelamatkan kita dari logika kita. Seharusnya raja, seharusnya juru selamat tidak lahir di tempat ini. Namun apa? Namun kekuatan Allah dapat menghancurkan logika mereka. Dihancurkan logika mereka, makanya diselamatkan dari logika mereka. Itu ke Injil itu adalah kekuatan Allah apa? Yang menyelamatkan logika kita. Sebenarnya ini tidak bisa dipercayai, tidak bisa dipercayai. Namun karena Allah menaruh kekuatan di dalam diriku, Dia masuk di dalam diriku sehingga logikaku tunduk kepada perkataan Allah. Itu terjadi. Itu namanya keselamatan. Kalau kita masih lebih tinggi dari logika daripada perkataan Allah, berarti kita belum diselamatkan. Itu terjadi. Posisi perkataan Allah harus lebih tinggi daripada logika kita. Itu yang terjadi. Maka disitulah keselamatan terjadi. Itu terjadi. Banyak hal yang dalam dunia ini tidak masuk akal. Dokter telah berusaha namun gagal menyembuhkan sakit penyakit. Tetapi kok gampang sekali dengan doa langsung bisa disembuhkan. Gak masuk akal. Itu terjadi. Ketika Injil didengar, maka apa? Lahirlah kekuatan Allah. Kekuatan Allah yang dapat mengalahkan logikamu, sehingga logikamu tunduk kepada perkataan Allah. Itu namanya keselamatan. Siapa yang bisa melakukan ini? Juru selamat, yaitu Tuhan kita Yesus. Gak bisa, satupun orang manusia gak bisa dapat melakukan hal ini. Apalagi untuk para laki-laki, gak akan bisa. Gak akan bisa. Logika itu ditunduk, gak akan bisa kalau tidak mendengar yang namanya Injil. Injil yang kita dengar mampu untuk merobohkan logika manusia. Dapat mampu merubahkan yang namanya perasaan wanita. Perasaan siapa? Perasaan dari Maria. Itu yang terjadi. Seorang Maria yang belum menikah, kok bisa-bisa punya anak. Itu yang terjadi. Bagaimana perasaannya? Perasaannya campur aduk. Logika dan perasaannya itu campur aduk. Itu terjadi. Namun apa? Namun ketika Maria mendengar bahwa Roh Kudus akan turun dalam dirinya dan dia akan mengandung dari Roh Kudus. Ketika dia dengar kabar itu menjadi kabar kesukaan, maka apa? Maka Maria diberi kekuatan sehingga dia tidak menjadi orang yang baperan. Itu yang terjadi. Dia tidak menjadikan berita itu menjadi berita buruk. Seharusnya apa? Bisa nggak berita bahwa Maria yang mengandung itu adalah berita buruk? Bisa nggak, ibu-ibu? Bisa, sangat bisa, 100% harusnya berita kabar buruk. Harusnya berita kabar buruk. Namun apa? Namun Maria lebih memilih berita ini adalah berita kesukaan bagi dirinya. Itu yang terjadi. Mana yang kita percayai? Berita Injil atau berita kabar buruk?
Kalau kita lebih mempercayai berita Injil, kemenangan terjadi. Kemenangan milik kita. Kemenangan milik kita bersama. Itu terjadi. Seharusnya Maria bisa saja memberitakan kabar buruk. Seharusnya yang namanya Yusuf memberitakan namanya kabar buruk. Itu terjadi. Namun mereka berdua mendapat kekuatan ketika apa? Lebih memilih berita yang seharusnya berita buruk menjadi berita baik. Itu yang terjadi. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku, apapun yang kita alami, ya, seburuk apapun pengalaman yang kita alami, jangan itu kita jadikan berita kabar buruk bagi diri kita. Jangan kita jadikan itu kabar buruk bagi diri kita, tapi jadikan itu kabar baik untuk masa depan saya. Ya, lebih mempercayai Tuhan daripada mempercayai iblis dan teman-temannya. Itu terjadi. Itulah hebatnya yang namanya Injil. Itulah hebatnya yang namanya kabar kesukaan besar, bahwa hanya juru selamat yang mampu menyelamatkan manusia dari logikanya, dari perasaannya. Itu terjadi, ya. Dari segala jenis intimidasi pekerjaan iblis. Kenapa? Banyak manusia ini telah terikat pada logikanya, telah terikat pada perasaannya yang dijebak oleh iblis. Itu terjadi. Makanya harus ada yang namanya Injil, harus yang namanya ada berita ketukan, bahwa hanya juru selamat yang mampu menyelamatkan mereka. Makanya berita itu harus disampaikan. Supaya apa? Supaya orang dapat diselamatkan. Itu yang terjadi. Banyak orang-orang yang rajin datang ke gereja, namun apa? Namun masih terjebak pada intimidasi, keraguan demi keraguan. Itu yang terjadi. Namun Tuhan mau benar-benar dia diselamatkan. Yang kedua, ketika mereka menjumpai, para gembala menjumpai yang namanya juru selamat, kan para gembala itu pekerjaannya gembala, pasti mendengar juru selamat. Kira-kira menurut logika kita, perasaan kita sebagai gembala, kira-kira dengar ada juru selamat, pasti kita datang punya yang namanya permintaan. Benar nggak? Benar nggak? Pasti yang namanya pengen ada yang namanya permintaan. Apalagi gembala. Gembala itu gembala yang pas-pasan. Pasti kalau datang pengennya apa? Mintalah Tuhan, aku kan gembala. Tuhan tolong ya Tuhan ya, supaya apa? Supaya nanti ternak-ternakku bisa beranak banyak. Wah, nanti aku bisa kaya raya melalui apa? Melalui gembala. Namun apa? Namun hebatnya ketika mereka mendengar kabar baik itu, namun para gembala ketika mereka datang tidak ada satupun permintaan mereka. Tidak ada satupun permintaan. Tidak ada meminta, Tuhan tolong berkati juru selamat, tolong berkati anak-anakku supaya besok sukses. Itu terjadi. Tolong berkati pekerjaan istriku biar istriku sukses. Nggak ada tertulis di sini, nggak ada. Ketika mereka menjumpai seorang bayi, nggak ada permintaan bahwa bayi itu juru selamat. Seharusnya ada permintaan. Bayangkan kita aja kalau datang ke penyembahan berhala, datang ke pohon, datang ke patung, minta nggak kita? Minta kan? Padahal patung tersebut, pohon tersebut nggak bisa ngomong kan? Bayangkan nggak bisa ngomong. Kita aja bisa minta, apalagi ketemu manusia, ketemu bayi. Tidak ada permintaan. Itu namanya apa?
mereka benar-benar sudah diselamatkan. Kenapa? Mereka yakin bahwa juru selamat pasti mampu melakukan segala sesuatu bagi dirinya. Tidak perlu diminta, pasti Tuhan melakukan hal yang terbaik bagi mereka. Itu hebat namanya. Datang kepada juru selamat tanpa ada permintaan, tanpa ada namanya keinginan. Itulah yang namanya berita Injil. Dia dapat kekuatan sehingga apa? Mereka nggak lagi minta. Seharusnya apa? Seharusnya mereka minta, tetapi mereka nggak minta. Kenapa mereka nggak minta? Karena terlalu amat yakin juru selamat tahu apa yang saya butuhkan. Juru selamat tahu yang terbaik untuk diriku. Tanpa aku harus minta, pasti semuanya disediakan bagi diri mereka dan keluarga mereka. Ini namanya hebatnya berita ini, berita kesukaan. Sehingga apa? Yang membuat mereka bahagia dapat bertemu dengan satu pribadi, walaupun apa? Pribadinya itu baru lahir. Itu yang membuat mereka bersuka cita. Dan apa yang terjadi? Mereka tidak pernah bertemu lagi. Cukup satu kali mereka bertemu dengan pribadi itu, mereka sangat puas. Mereka sangat puas karena mereka yakin pribadi ini walaupun dia ada di tempat jauh, namun pribadi ini pasti melakukan perkara yang besar dalam tempat yang jauh. Itu yang terjadi. Yang ketiga yang membuat mereka bahagia itu adalah mereka dapat bertemu langsung dengan pribadi sang juru selamat, walaupun hanya satu kali. Itu sudah puasnya minta ampun. Itu yang terjadi. Dan pertemuan ini mengubahkan para gembala. Itu yang terjadi. Mengubahkan para gembala. Walaupun jarak mereka jauh, walaupun mereka walaupun mereka terbatas oleh jarak, namun apa? Namun mereka tetap melekat dengan satu pribadi. Jauh di mata, dekat di hati. Itulah para gembala. Walaupun mereka hanya satu kali, terus mereka pergi jauh kembali, walaupun jauh di mata, tetapi dekat di hati. Itulah yang namanya kekuatan Allah yang menyelamatkan para gembala. Begitu hebat. Dan karena berita kesukaan itulah yang memampukan apa? Yang memampukan para gembala, di ayat yang ke-20. Apa yang memampukan para gembala? Ketika mereka kembali sambil memuji dan memuliakan Allah. Inilah intinya. Intinya apa? Berita kesukaan itu disampaikan supaya apa? Supaya hidup kita untuk memuji Tuhan. Bukan hidup kita untuk makan, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku. Berita kesukaan itu Injil diberitakan supaya kita dapat kekuatan yang besar, sehingga hidupku hanya untuk memuji Tuhan. Hidupku hanya untuk memuji Tuhan. Bukan untuk makan. Kalau filosofi dunia berkata, hidupku untuk makan. Hidupku untuk bekerja, hidupku untuk cuan, untuk duit. Tapi kalau orang yang dengar kabar Injil, dia berubah, dia berkata, hidupku untuk memuji Tuhan. Itu keselamatan terjadi. Itu keselamatan terjadi bagi pribadi tersebut. Hidupku untuk memuji Tuhan. Sama seperti pengalaman gembala yang dari perjanjian lama. Mari kita buka
di dalam Mazmur pasal ke-71 kita baca bersama-sama. Kalau berbicara Mazmur kita tahu siapakah itu gembalanya? Siapa gembalanya? Kalau berbicara Mazmur, Daud. Ya. Mazmur pasal ke-71 ayat yang ke-8. Mazmur pasal ke-71 ayat 8 sudah semua? Kalau sudah semua kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu dan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Inilah yang dikatakan Daud pada masa tuanya. Dia tetap sama dari muda sampai tua. Dia tetap konsisten. Apa yang dikatakan? Mulutku penuh dengan pujian. Kenapa Daud bisa mulutnya penuh dengan pujian? Karena hidupnya selalu dia sampaikan yang namanya kabar baik. Dia sampaikan yang namanya Injil. Makanya dia katakan apa? Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Itu Injil. Dia sampaikan kepada jiwanya. Dia sampaikan kepada jiwanya. Dia sampaikan kepada pribadinya. Engkau harus mendengar tubuhku, jiwaku, rohku. Engkau harus mendengar kabar baik itu. Karena kabar baik itu membuat engkau kuat. Sehingga mulutmu hanya penuh dengan pujian. Itu terjadi. Itulah hebatnya Daud. Kenapa dia hebat? Karena dia mulai dari Injil. Karena dia mulai dari kabar baik yang disampaikan oleh Allah. Bukannya Daud gak ada masalah. Dari dia lahir, Daud sudah ditolak orang tuanya. Sudah ditolak oleh orang tuanya. Tidak diinginkan oleh orang tuanya. Dan sampai dia besar, mulai besar remaja, dia hanya dikasih pekerjaan, yaitu menggembalakan domba 2-3 ekor. Ini pekerjaan yang berat bagi anak remaja. 2-3 ekor. Dia harus melindungi dari binatang buas. Namun apa yang dilakukan Daud? Seharusnya Daud bisa bersungut-sungut. Seharusnya Daud bisa marah-marah. Seharusnya Daud bisa menjadi orang yang minder, yang menjadi orang putus asa, menjadi orang yang sedih. Nah, Daud bisa melakukan hal-hal yang buruk. Kenapa? Pengalaman hidup Daud buruk. Itu terjadi. Namun apa? Namun Daud lebih memilih mendengar kabar baik. Daud lebih memilih mempercayai kabar baik. Daud lebih meyakini yang namanya kabar baik, yaitu Injil, bahwa Allah mengasihi dirinya. Walaupun orang tua saya tidak mengasihi diriku, namun Bapa mengasihi saya. Itu terjadi. Dan ketika Daud selalu memperkatakan yang namanya Injil, meyakini kata Injil, maka apa? Mulutnya penuh dengan pujian. Ketika mulutnya penuh dengan pujian, ya, ketika dia sedang mengembalakan, dia sambil memuji dan bermain musik. Apa nama musiknya? Apa namanya? Kecapi. Dia bermain musik sambil memuji Tuhan. Itulah penghiburan bagi dirinya. Walaupun dia banyak masalah. Itu terjadi. Namun Tuhan memberi kekuatan kepada dirinya sehingga dia mampu memuji Tuhan. Itu yang bisa dilakukan oleh Daud, memuji Tuhan. Dia bersyukur atas pengalaman-pengalaman yang buruk yang dia alami. Dia tidak menuntut, dia tidak membalas orang tuanya, dia tidak uring-uringan bekerja. Ketika dipercayakan pekerjaan, dia bekerja dengan semangat. Dia bekerja dengan semangat. Seharusnya Daud ini tidak semangat, namun dia semangat. Kenapa? Karena mulutnya dipenuhi dengan pujian. Ketika Daud hanya bisa memuji Tuhan dan tidak pernah bermimpi jadi raja,
tidak pernah bermimpi jadi raja. Maka dengan tiba-tiba Tuhan percayakan kepada Daud bahwa Daud akan menggantikan yang namanya Saul jadi raja. Kenapa? Menjadi pertanyaan, kenapa Daud dipercayakan menjadi raja? Kenapa? Karena Daud ini sukanya memuji Tuhan. Makanya apa? Makanya orang yang suka memuji Tuhan gak ada sedikit pun ambisi atau keinginan untuk mencuri kemuliaan nama Tuhan. Makanya apa? Ketika orang ini diangkat, maka nama Tuhan semakin tinggi. Ketika Daud diangkat, makanya nama Tuhan semakin tinggi, semakin dimasmurkan, semakin dimuliakan, semakin ditinggikan. Makanya Tuhan senang dapati orang-orang yang suka memuji Tuhan. Kenapa? Ketika dia naik, dia makin lebih tinggi lagi. Karena nama Tuhan juga semakin tinggi. Kenapa sulit kita dipromosikan oleh Tuhan? Karena Tuhan tahu, ketika kita naik, kita mencuri kemuliaan Tuhan. Bukan nama Tuhan yang ditinggikan. Itulah Tuhan sedang mencari. Tuhan sedang mencari orang-orang yang suka memuji Tuhan. Tuhan sedang cari, karena orang-orang seperti inilah yang pasti dipromosikan oleh Tuhan. Tidak ada kemungkinan kecil tidak dipromosikan oleh Tuhan. Orang-orang seperti ini pasti dipromosikan oleh Tuhan. Itu yang terjadi. Dan untuk kita bisa, hidup kita hanya memuji memuliakan Tuhan, selalu yang namanya dengar, sampaikan kepada diri kita yang namanya kabar baik, Injil adalah kekuatan Allah yang memampukan saya tidak lagi bersungut-sungut, tidak lagi marah-marah kepada Tuhan, tidak lagi marah-marah kepada sesama. Kenapa dia ya? Enggak lagi. Kita jadi hanya Injil yang bisa memberikan kita kekuatan. Dan ini sudah dinikmati oleh para gembala. Apa yang dinikmati oleh para gembala? Hari ini kita sudah mengenal itu Tuhan persiapkan bagi kita. Bahkan lebih besar lagi Tuhan persiapkan bagi kita. Puji Tuhan, demikianlah kabar Natal di hari Natal ini tanggal 25. Pasti Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat kepujian, kemuliaan hanya bagi
gembala, mampu menyelamatkan para gembala. Kami yakini Injil yang sudah diberitakan hari ini memampukan kami, menyelamatkan kami dari kaum bapak, ibu, pemuda, remaja, anak-anak yang sudah mendengar Injil ini. Tuhan, Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Injil itu adalah kekuatan Allah bagi kami. Kekuatan Allah memampukan kami menjadi orang yang kuat, tangguh, mengalahkan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mengalahkan semua kabar baik, semua kabar buruk itu Tuhan. Kami mampu kalahkan dengan kekuatan Allah.
Di dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah nama, terpujilah nama. Kami merindukan datanglah kerajaan. Jadilah kami di bumi seperti di surga. Sebentar lagi kami belajar terus memberikan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Kami belajar mengembangkan segala sesuatunya untuk hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami palaskan doa ini dan kami izinkan hanya firman dan Roh Kudus bekerja bersama-sama untuk memberkati kehidupan kami semuanya. Kami palaskan dan